warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Gak kerasa ya, udah beberapa bulan kita di rumah aja. Semoga apapun kegiatan yang kita lakukan di rumah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendidik dalam pendidikan Islam. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, mendidik adalah tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga, pendidik dalam lingkungan sekolah, serta ulama dan pemimpin dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam situasi apapun dan kondisi apapun, pendidik dituntut untuk membuat peserta didik agar mampu menyerap dan memahami materi atau pengajaran yang disampaikan. Selain itu, kesungguhan dan keikhlasan pendidik juga menjadi modal utama agar tujuan tersebut tercapai. Pekerjaan mendidik yang berlangsung dalam masyarakat modern ini tidak lagi hanya dilakukan di lingkungan keluarga saja, tetapi di sekolah pun pendidikan dapat diberikan oleh pendidik. Sekolah merupakan follow-up dari lingkungan keluarga. Sekolah bahkan dipandang sebagai pendidikan formal, yang artinya diselenggarakan atas dasar dan cara-cara tertentu, tujuan serta alat-alat tertentu pula. Lantas, bagaimana ya Al-Quran membahas pendidik dalam pendidikan Islam? Ternyata pendidik dalam pendidikan Islam salah satunya terkandung dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Selain itu terdapat pula dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu bahasan mengenai makna ayat, asbabun nuzul, pendapat mufasir, dan analisis kandungan ayat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Makna Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Ayat pertama, Ar-Rahman, artinya yang Maha Pemurah. Dalam ayat pertama dikatakan Ar-Rahman, menggambarkan seorang pendidik sebagai cerminan dari kepribadian yang senantiasa mendidik dengan kasih sayang dan tidak pilih kasih pada peserta didiknya, dan bersikap adil serta memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Pendidikan sebagai pengembangan potensi memanusiakan manusia semestinya dilaksanakan atas dasar sifat dan kasih sayang yang pada hakikatnya adalah refleksi dari Ar-Rahman. Kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pendidik. Kompetensi tersebut masuk dalam kompetensi personal religius yang menyangkut kepribadian agamis pendidik. Misalnya, mempunyai sifat amanah, jujur, kasih sayang, dan sebagainya. Ayat kedua, Allamal Qur'an, artinya dia telah mengajarkan. Allamal berasal dari kata allima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui. Kata allama juga bisa berarti mengajar. Alima artinya mengetahui sesuatu, yang kata bendanya menjadi ilmun yang bermakna pengetahuan. Sementara allama ditambahkan tasydid di ain fiilnya yang artinya menjadi mengajarkan ilmu. Pada ayat kedua ini dapat dimaknai bahwa seorang guru sebagai pendidik harus mempunyai unsur kompetensi profesional.
Kompetensi profesional pendidik merupakan kompetensi atau kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta penguasaan struktur dan metode keilmuan di bidang studi. Ayat ketiga, khalaqal insan. Dia telah menciptakan. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Allah mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah hanya karena manusia yang paling berpotensi memanfaatkan tuntunannya. Atau maksud di sini adalah Al-Quran. Tujuan yang ingin dicapai dalam ayat ketiga ini adalah membentuk dan mengembangkan potensi menjadi anak didik yang berilmu, berbudi pekerti luhur, dan menjadi insan kamil. Hal ini masuk dalam kompetensi guru atau pendidik. Ayat keempat, Allamahul bayan. Artinya, dia mengajarkannya. Secara tekstual, al-bayan artinya berbicara. Al-bayan juga dapat diartikan potensi berpikir, yakni mengetahui atau dapat menjelaskan sesuatu yang tersembunyi dalam benaknya dan dapat menjelaskan atau mengajarkannya kepada orang lain. Hal tersebut bisa disampaikan melalui kata-kata, perbuatan, tulisan, maupun dengan menggunakan isyarat. Pendidikan tidak bisa hanya bersifat antroposentris, tetapi juga harus bersifat teosentris. Maka, pendidikan harus dan mesti sejalan dengan tahapan-tahapan yang dilaluinya. Dalam Al-Quran, tidak pernah ditemukan suatu konsep pendidikan yang terhenti pada tataran tertentu. Tetapi, pendidikan berlangsung seumur hidup pada semua tahapan pertumbuhan dan pengembangan manusia. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Ayat pertama dan kedua turun sebagai bantahan bagi penduduk Mekah yang mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan itu belajar kepadanya bahasa azam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Ayat ini mengungkapkan beberapa nikmat Allah atas hambanya dan paling banyak manfaatnya bagi hambanya, yaitu nikmat mengajar Al-Quran. Allah menyebutkan nikmat kejadian manusia yang menjadi dasar semua persoalan dan pokok segala sesuatu. Sesudah Allah menyatakan khalaqal insan, kata allama atau mengajarkan memerlukan objek. Menurut ulama, objek di sini adalah al-insan atau manusia. Al-Hasan berkata, kata al-bayan artinya berbicara. Karena konteks Al-Quran berada dalam pengajaran Allah, yaitu cara membacanya. Maksudnya, memudahkan pengucapan artikulasi serta memudahkan keluarnya huruf melalui jalannya masing-masing. Pendapat Mufassir. Dalam tafsir Al-Marogi, isi kandungan ayat pertama dan kedua adalah Allah dengan sifat Rahman-Nya telah melimpahkan berbagai nikmat kepada makhluknya. Dan salah satu di antara nikmat yang terbesar yaitu nikmat diajarkannya Al-Quran. Dalam tafsir Al-Munir, menurut Wahbah Al-Juhaili, maksud dari surat Ar-Rahman ayat 1-4 adalah sesungguhnya Allah yang rahmatnya sangat luas untuk makhluknya di dunia dan di akhirat telah menurunkan kepada hambanya Muhammad SAW untuk mengajari umatnya dan menjadikan Al-Quran itu sebagai hujah atau dalil bagi manusia. Unsur pengajar dalam ayat ini adalah kitab dan guru, yaitu Al-Quran dan Nabi SAW. Sementara peserta didiknya adalah manusia. Adapun metode dan teknik mengajarnya adalah al-bayan. Dalam tafsir Al-Misbah, surat ini dimulai dengan menyebut sifat Rahman, yaitu Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada seluruh makhluknya, baik manusia, jin, binatang, maupun tumbuhan. Pelajaran kependidikan yang dapat diambil dari Quran Surat Ar-Rahman terkait bagaimana pendidik dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama,
pendidik harus bisa berusaha untuk bersifat rohman pada peserta didiknya. Yang kedua, pendidik harus bisa mengintegrasikan Al-Quran dengan berbagai macam disiplin ilmu. Selanjutnya, dalam tafsir Al-Fakhr Ar-Razi, menurut Fakhrur Ar-Razi, kata allama memiliki dua objek, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Jibril. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad SAW, tetapi kalam Allah. Subjek pendidik dalam ayat ini adalah Allah, yaitu Allah mengajarkan Al-Quran. Yang dimaksudkan al-bayan adalah kemampuan berbicara dan kemampuan mengungkapkan isi hati. Dalam tafsir Al-Azhar, pada surat Ar-Rahman, ayat 4, Allah menunjukkan bagaimana menjadi seorang pendidik yang lebih sempurna lagi, yang mana manusia diajarkan oleh Allah menyatakan perasaan hatinya dengan kata-kata. Itulah yang di dalam bahasa Arab disebut al-bayan, yaitu menjelaskan, menerangkan apa yang terasa di hati sehingga timbullah bahasa-bahasa. Analisis kandungan ayat pertama dan kedua. Ayat pertama, Ar-Rahman. Maksudnya, seorang guru atau pendidik hendaknya berjiwa pengasih dan penyayang kepada peserta didiknya. Sebagaimana yang dicontohkan Allah dalam surat Ar-Rahman ayat pertama, yaitu Allah menunjukkan sifat maha pengasihnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan ayat kedua dengan mengajarkan Al-Quran. Ayat kedua, Allamal Quran. Maksudnya, kata allama berarti seorang pendidik aktif berpikir. Pada kata allama di sini dalam kaidah ilmu shorof mengandung arti menjadi mengetahui. Kata kerja lampau atau fi'il madinya berarti telah. Sehingga pada ayat ini dapat dipahami bahwa Allah telah mengajarkan Al-Quran dan sudah aktif bekerja agar hambanya bisa mengetahui, memahami, dan menyampaikannya kepada manusia. Analisis kandungan ayat ketiga dan keempat. Ayat ketiga, khalaqal insan. Maksudnya, guru yang baik ialah yang sabar dan suka menasehati, memberi pengertian, mengingatkan muridnya. Karena hal tersebut kembali lagi pada hakikat seorang manusia yang dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan ruhaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Ayat keempat, Allamahul bayan. Maksudnya, al-bayan artinya jelas. Ayat ini kaitannya dengan proses pendidikan adalah seorang guru apapun pelajaran yang disampaikan, sampaikanlah dengan sejelas-jelasnya, sampai pada tahap seorang siswa benar-benar paham. Yang perlu diperhatikan seorang guru dalam mengajar, membimbing, dan melatih muridnya adalah kebutuhan dan kode etik murid. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.